Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bayu Saputra dari program studi Sosiologi Agama, mata kuliah Agama dan Masyarakat Pedesaan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan perlombaan politik agraria. Begini teman-teman, untuk menjamin hak-hak rakyat atas sumber agraria, diperlukan suatu politik agraria yang mampu merombak struktur penguasaan agraria yang tidak adil menuju struktur penguasaan agraria yang adil. Perombakan politik agraria merupakan suatu tuntutan yang fundamental menghadapi situasi struktural saat ini. Pembaruan agraria merupakan suatu agenda yang tak terelakkan bila amanat sebesar-besar kemakmuran rakyat hendak direalisasikan. Pembaruan tersebut harus bersifat mendasar dengan memuat perspektif kerakyatan, yakni keadilan sosial, kesetaraan gender, keseimbangan ekologis, keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, dan meruntuhkan monopoli negara dan modal besar atas penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria. Dengan mengedepankan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria tersebut, baik dalam penguasaan, pemanfaatan, maupun pemeliharaannya. Maka pembaruan agraria di sini adalah penataan kembali atau perombakan dan penyusunan hubungan antar manusia atau hubungan sosial dan hubungan manusia dalam kaitan dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pembaruan agraria harus dipahami sebagai proses perombakan dan pembaruan struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Perubahan politik agraria ditentukan oleh struktur dan konjungtur. Dalam hal ini, struktur adalah susunan hubungan sosial yang relatif menetap dalam jangka waktu lama yang ditentukan oleh penguasaan terhadap tanah. Contohnya gini, di zaman Orde Lama, konfigurasi penguasaan terhadap tanah dicirikan oleh kontradiksi yang terbuka antara buruh tani dan petani kecil dengan pemilik tanah luas. Kontradiksi tersebut dimungkinkan terbuka karena bekerjanya kekuatan-kekuatan politik yang merupakan representasi kekuatan ekonomi yang berbasiskan penguasaan tanah tersebut. Politik agraria populis di masa Orde Lama yang berintikan program Land Reform. Program Land Reform ini merupakan suatu titik temu kompromi dari kekuatan-kekuatan politik yang bekerja di tubuh negara dan masyarakat. Terdapat konjungtur politik yang khusus yang memungkinkan kelompok-kelompok politik yang konservatif, radikal, dan konformis menyepakati Land Reform. Dalam struktur dan konjungtur politik Orde Baru, politik agraria populis dengan Land Reform yang tidak lagi dimungkinkan. Justru politik agraria kapitalis dengan program eksploitasi hutan, revolusi hijau, dan agroindustri yang menjadi pilihan. Alhasil, terjadi penguatan terhadap struktur ekonomi sebagaimana di zaman kolonial. Dominasi modal inilah yang nampak pada konfigurasi kekuasaan ekonomi dan politik pada zaman Orde Baru. Secara dinamis, dominasi ini mengkondisikan munculnya konflik agraria. Para pemodal besar berkepentingan mengubah uang mereka menjadi modal. Uang kemudian dalam sirkuit produksi kapitalis, mereka memperoleh surplus dalam bentuk uang kembali yang lebih besar lagi. Sebagian uang kecil ini diperlukan untuk konsumsi mereka yang konsumtif dan bermewah-mewah. Sebagai besar lainnya untuk diubah lagi dalam bentuk modal selanjutnya sebagai akumulasi. Ini berlangsung terus. Nah, pandangan demikian
berpuyung pada konsep primitif accumulation. Akumulasi primitif adalah suatu proses awal berkembangnya kapitalisme yang ditandai oleh dua ciri transformasi. Yang pertama, kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis. Dan yang kedua, kaum petani diubah menjadi buruh upah. Akumulasi modal primitif merupakan transformasi masif dari sumber daya non-modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis. Di satu pihak dan di pihak lain transformasi dari petani yang pada gilirannya menuju terbentuknya pekerja keras. Langsung, ekspresi dari akumulasi primitif inilah yang mengembangkan konflik agraria yang merebak luar biasa sepanjang Orde Baru ini. Konflik agraria demikian merupakan indikasi krisis dalam politik agraria. Artikulasi konflik dalam isu-isu yang merunyak dimungkinkan oleh suatu konjungtur politik di mana organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok petani relatif memiliki kekuasaan bergerak. Isu-isu tersebut menunjukkan indikasi keperluan akan pemburuan agraria, namun bukan merupakan argumentasi tentang keperluan akan pembaruan agraria. Keperluan akan pembaruan agraria harus diargumentasikan dengan penjelasan keadaan struktur ekonomi politik yang berbasiskan penguasaan tanah, sedangkan promosi pembaruan agraria harus dilakukan dan konjungtur politik tertentu. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang struktural dan perombakan politik agraria. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mungkin mungkin teman-teman yang lain bisa komen ya di bawah ini soal struktural dan perombakan politik agraria, atau yang mau menyanggah mungkin atau yang mau menambahi boleh komen kok. Ya mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan lain-lain mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.